puun lontoo nariang morin. Sangget gori tepoli. Mesang hami nariang morin kole ay pandai seboho de pisah. Entang olong pandekat one wiye lambika kuduta mudia. Makanya dia tidak tahu apa artinya itu madu datang, coa datang. Jadi dia itu sudah termalasianisasi. Awal-awal datang itu tidak tahu dia logat, tidak tahu bahasa Manggarai, logat Malaysia semua. Jadi beberapa tahun setelah ada di sini baru dia kembali menjadi orang Manggarai. Nah, di antara keluarga ini kakak Ricardus Deo ini paling pendek. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Disambung tadi. Haleluya. Ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Atas kehendaknya sendiri Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran, agar kita menjadi yang pertama dari ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang saya kasihi Pater Ino, Suster Kori, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Bapak dan Mama Yasin sekeluarga. Aku boleh bingung apa judul syukuran ho, syukuran karena apa dan untuk apa. Maka saya mau tanya Kakak Ricardus, mana itu Kakak Ricardus? Mai CEO di mai. Soalnya bingung laku syukuran ho, syukuran karena apa? Mama tua Yasin sedang di rumah sakit. Sampai sekarang masih single. Apa yang disyukurin? Masa syukur karena sakit, syukur karena
belum juga ada pasangan. Kira-kira mau syukuran apa ini, Kakak Ricardus? Nek kami saya tak ketombo pi amai, kami tombo khotbah harus mese. Syukuran orang ayo syukuran orang punya pantangan ni kan itulah syukur ayo Terus. ayah buat mangaya sehat buat ada tu andeu udah dari mana kau tega kau ternyata satu suai main itu main itu terangkuan manga ita kau disega landang lah manga apa kau musim baru hiyo itu can syukur Apa musim yang baru itu? Apa kue? manga ya Bina kue? tuwe Ah. apa hiyo Soalnya kau tanya apa kue musim yang baru? Bina kue musim baru hiyo tema terus. olon apa itu dari ga itu olon apa itu ga Hajola cok akat bau syukuru. Tuwe kali begitu entah jadi atas suan ga Tambanglah papa pambaya gua antong. Tesuan. Nekar rantang deh. tuwe marang Baik. Rantang ya cai papa pambaya simpong bongkar. Nah, tuh Jadi anu, memang kami kesalahan. Aku sebagai Paul. Sebenarnya ngebit beho, puun lonto nari yang moring. Sangget gori tepolit. Mesang kami nari yang morin kole ay pandai seboho de pisah. Entang olo pandekat one wiye lamiga kuduta mudia. Sinama itu nga sambung kole. Ay one pisah mga caivandi abo umat. Medjang kata emak. Tue terapa reis tua kole ruha vapuun. Jaria tue kole apa olon ngo panasepa. Cai kole bos benar pevani toe ho coa. Coa ho selama musik ini uno. Tegera kole. Nitu manganan milhami ka pentalia. Papa maya wite sekai. Damang sama-sama so sai makaho ay pisan tawong kate makolen. Amar mga may tekiha sebatua kende tua. Ho kabe mabino tetap kabe kalilayang. Ay itu etara olon pe. Itu teki sebatua kende tua. Latang ta cai bani aku cai ruha pea. Itu de mangan lonto ka. Tagi di sende tua aku matua lava sia bangau isende embu gitu kula sekeran telu. Ngoyang tagi guya. O goy tagi ni mapauru, o go tagi ni masika. Empo di tengah ise. Dari itu de mangan olon lontol so kudut bali nari yang lai dia ada sema tua aku de tua kudut olon latang tak la kumbe. Aku manu itu olon beang itu leso itu dia mangan lontol so kudu balik teh. Terima kasih. asama tambang kole. manga Lagi sekali ya. dari yang syukur orang itu boy itu polia olon raja oga jadi ata pertama aku syukur pisang puluh tahun kalau Malaysia 15 tahun selamat ke lo Malaysia sampai aku tiba seo kole selamat 15 tahun itu kan Malaysia itu emang kata jarang mereka macam-macam kole itu kole atas suan kole syukuran oga dua kerja ro yang keluar aku ka soalnya ntar mau jeperhang nena itu terima kasih aku mau jeperhang jeper kali hai hang malaru sejuta darang cok rencun ni ya editen hia hot syukuran cukup latang tahang tapi tu mangang hai hang mak mereka tomboro terus bahwa sebenarnya syukuran tu manganggo ka sebenarnya harus mesti kau putu udit kole kuliah ya ga terima kasih aku morin nanti antara berakin kue syukuran kole masalah goga atui ai tema segar ya eta itu terenggon ai terus langsung kan saya pulih bantang pe goga dengan siapa kole giru lah kita dengan saya tundan ga itu terenggon ga syukuran di detail so goga syukuran terima kasih sange situ boleh tu kolega tegi ngaji ko lah tanta itu kae de meu itu terute ando nomor sakit ita
thank you. Terima kasih. Bongko bertiga kayak demi ibu. Cara aku nih kan? Enggak. Sama. Oke. Pak Terino, biar kenal sedikit ini kami punya kakak. Ini soalnya sejak dia pindah ke Malaysia 15 tahun, dia lupa kalau dia orang Manggarai. Makanya dia tidak tahu apa artinya itu madu datang, coa datang. Jadi dia itu sudah termalaysianisasi. Awal-awal datang itu tidak tahu dia logat, tidak tahu bahasa Manggarai, logat Malaysia semua. Jadi beberapa tahun setelah ada di sini baru dia kembali menjadi orang Manggarai. Nah, di antara keluarga, ini kakak Ricardus Deo ini paling pendek di antara anak-anaknya Papa Deo. Yang sulung itu ada di kanan. Yang kedua itu bapaknya Osin. Oh, ini ya? Dia kedua maksudnya. Setelah dia ini bapaknya Osin. Mana Bapak Osin? Bapak Gonsi. Bapak Gonsi. Bapak Osin. Tinggi semua sama dengan Bapak Cika. Dia saja yang pendek. Padahal Papa Deo tinggi. Ende Unung juga tinggi. Kenapa dia pendek? Papa Tino ini kan bungsu dari para bapak tuh. Katanya pengakuannya karena dia dilahirkan sebagai Sakeus. Dan memang benar. Tapi mereka dibolang. Sakeus itu orang kecil pendek tapi punya jiwa besar. Saking punya jiwa besarnya dia tidak mau kalau ketinggalan melihat Yesus. Maka begitu dia dengar Yesus itu mau lewat, dia lari pergi panjat pohon. Dia kan orang kaya. Kalau kita pikir, orang kaya kan bisa sogok supaya dia punya akses masuk lebih gampang ketemu pejabat. Tapi dia mau pilih naik pohon, kan lucu orang kaya naik pohon. Tapi karena punya jiwa besar, mau melihat Yesus yang dia sudah dengar lama tentang Yesus. Nah, kenapa dia berjuang untuk melihat Yesus? Karena dia ini orang kecil tapi besar karena dipandang juga sebagai orang berdosa oleh karena dia seorang pemungut cukai. Dia itu dianggap koruptor. Sehingga di lingkungan masyarakat, dia itu tidak dianggap sebagai orang berharga karena dia seorang pendosa. Dia tahu Yesus itu suka dengan orang berdosa, maka ketika Yesus datang, dia kejar betul lihat seperti apa Yesus itu. Nah, ternyata Yesus ini kan tidak melihat seperti yang dilihat oleh manusia. Begitu manusia melihat dia orang kecil pendek, orang berdosa, Yesus justru melihat bukan fisiknya, bukan materinya, bukan uangnya, bukan kekayaannya, tapi lihat hatinya. Hatinya yang terbuka dan besar kepada Allah. Maka begitu Yesus lihat dia sudah ada di pohon, Yesus bilang apa? Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Lalu dia numpang di rumah Sakeus, makan di sana. Nah, orang-orang Farisi yang menganggap diri besar dan hebat, cemburu. Lalu mereka bilang apa? Dia tanya kepada murid-murid Yesus, kenapa kau punya guru itu mau makan bersama orang berdosa di rumahnya? Jadi itulah sedikit cerita tentang Sakeus. Orang kecil pendek, tapi punya jiwa yang besar. Kami punya kakak ini di antara anak-anak, dia yang jadi Sakeus. Kecil, pendek, tapi punya jiwa besar. Dia tidak hanya punya jiwa besar, tapi juga punya suara besar. Kalau nyanyi, istilah di sininya itu bongas. Pokoknya dia paling besar di antara semua anggota KOR. Karena apa? Dia punya jiwa besar, merasa bahwa dia kecil tapi dia bisa besar. Karena kalau tidak pakai suara besar, orang tidak tahu dia ada. Itulah psikologi orang kecil. Harus dengan suara besar atau harus punya apa? Jadi itulah. Nah, jiwa besarnya dia ini juga terbawa dalam gaya hidup. Dulu, waktu masih muda, bersama dengan Om Soman mereka, Om Ansel Sali mereka, pokoknya generasi mereka, Om Domi. Mereka ini masa muda dan lagi-lagi Om Caica, Om Dedi. Lagi-lagi di kelompok itu dia yang paling kecil. Tapi dia punya jiwa besar karena apa? Hanya supaya ketemu mereka punya timi-timi dan dansa,
dia nekat dengan jiwa besarnya, curi tape-nya Papa Bayi untuk pergi dansa. Itulah jiwa besarnya. Zaman itu, Papa Bayi ini punya tape, dan tape itu berharga. Dan dia punya cara di rumah kolong, waktu mereka masih tidur, dia pergi curi tape-nya, taruh na minggoet pe. Ba tape ho, kut dansa agu timi-timi incaran dise. Toe di Mama Yasino odihan danong. Artinya apa? Dia kecil, punya jiwa besar, dia bisa menguasai medan. Itu maksudnya. Menguasai medan dan menguasai banyak hati. Sehingga biar kakak kardus kecil, tapi orang bilang gesit dan ngeri. Gitu. Dan karena punya jiwa besar. Sayangnya, jiwa besar yang dia miliki, dia tidak wariskan ke An. Sekarang An punya badan besar, tapi nyalinya kecil-kecil ya. Buktinya belum dapat, toh. Itu bukti bahwa tidak punya jiwa besar. Jadi, artinya begini. Karena punya jiwa besar dan iman yang besar, dia bisa membesarkan keluarga dan anak-anaknya. Demi mereka kuliah, dia pergi ke Malaysia. Mata diten lah Malaysia hota. Kerja 15 tahun supaya anak-anak sekolah, kuliah, dan kemudian rata-rata semuanya sukses. Baru setelah kuliah, dia kembali. Sekarang mereka sudah besar, kerja juga bagus. Dan anak-anak juga semua sampai yang terakhir sudah kuliah, toh? Sudah kerja. Jadi itulah ketika kita punya jiwa besar, Tuhan akan selalu membuka jalan untuk membesarkan kita. Maka yang paling penting itu adalah tidak apa-apa kecil di mata manusia. Mungkin badan kecil, dikecilin orang, dianggap tidak penting dan tidak berguna oleh orang. Tidak terlalu penting. Yang penting punya jiwa besar, hati yang besar, iman yang besar. Nanti Tuhan akan mengubah yang kecil menjadi besar. Yang kecil di mata dunia selalu besar di mata Allah. Makanya juga di sini kan ada Mama Melan juga. Bapak Melan kan kecil juga di antara mereka, tapi dibesarkan. Kebetulan ibunya juga memang karena badannya besar, omongnya besar, semuanya besar, makanya dikasih suami yang kecil supaya ada keseimbangan antara besar dan kecil. Jadi kalau pakai prinsipnya Yohanes Pembaptis itu biarkan Yesus semakin besar, dia semakin kecil. Jadi Om Damas itu makin kecil, yang penting istrinya makin besar. Kelihatan memang besar. Besar semua lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur karena punya kebesaran hati untuk rahmat dan penyelenggaraan Allah bagi kakak kardus keluarga. Bahwa dalam kenyataan ada sisi-sisi yang mungkin menggelisahkan dan mencemaskan dari kehidupan. Misalnya pas sudah deal untuk buat acara syukuran, tiba-tiba mama tua masuk rumah sakit, ya itulah bagian dari kenyataan hidup yang juga perlu disyukurin. Syukurinnya apa? Ya, untung sekarang masih sakit saja. Seandainya ada resiko yang lebih terburuk dari itu, lain lagi ceritanya. Jadi kita bersyukur karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dan terindah untuk kita. Demikian juga untuk anak-anak. Neka Simpong Bail. Suatu saat Tuhan akan berikan yang terbaik untuk An sampai dengan Yudit. Tidak usah terlalu dipikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah jangan sampai iblis itu merasuki kita. Karena itu kan Injil hari ini. 2 orang kerasukan iblis. Ketika orang kerasukan iblis, kala atalangu tuak tombo mi bangas toh. Kalau orang kerasukan iblis. Dan kalau orang kerasukan iblis, pintu untuk Tuhan itu sangat tertutup untuk bekerja. Bonte bayal meu emengo ata bora hajolam beko, hasil akhirnya mbekut. Tenar hajolam beko, hasil akhirnya mbekut. Tapi kalau kita besar karena iman, itu yang akan kita selalu menyala itu, menyala kakak. Dan selalu saya ingatkan kita, ini kan syukuran keluarga. Kita poco ini kelihatan menyala. Jangan lihat gini, saya dan suster itu di mana saja kami diutus menyala terus di sana. Karena apa? Dibangun di atas iman yang besar. Bukan di atas kekayaan yang besar, bukan di atas nama besar. Kan tadi malam waktu misa keluarga saya kasih pesan apa? Emanggau dan Ende Embu tidak mewariskan kita kekayaan. Kita tidak dikasih tanah, kita tidak dikasih kekayaan, hanya dikasih iman.
dibesarkan dalam iman. Makanya pada kesempatan ini juga saya pakai ini kasula waktu misa di Gelora, kedatangan Paus Fransiskus, karena setelah melihat Paus Fransiskus, yang selalu terbayang di bayangan saya itu Emma Fransiskus Gahol. Seperti yang saya bilang, memang senyumnya mereka itu 11-12. Kami punya kakek itu pater, namanya Fransiskus Gahol. Dia memang ganteng orangnya, tinggi, pokoknya seperti Paus Fransiskus. Dan buah dari imannya membuat anak-anaknya itu selalu jadi guru agama di mana-mana. Dan yang paling penting, yang pertama dipanggil menjadi orang terpanggil adalah cucunya yang bernama Francisca. Itulah Suster Kuri, nama Francisca. Itu kan Fransiskus versi perempuan. Nah, Sabtu depan lagi ada lagi satu Francisca, cicitnya yang akan terima jubah untuk kongregasi CIY juga, namanya Cika. Bapaknya di mana ya? Nah, tidak jelas bapaknya ini. Tapi anaknya masuk suster supaya nanti diperjelas juga status bapaknya. Diperjelas dalam arti bahwa biar tidak terus berada dalam kegelapan, walaupun badannya gelap, tapi jiwanya harus terang. Supaya seperti Papa Deo, walaupun gelap, terang. Terang terus dia, apalagi setelah suster jadi suster, kemudian anak-anak sukses jadi terang. Jadi hidup kita Bapak Ibu, kita akan menjadi garam dan terang dunia, bukan dari badan kita kecil, badan kita gelap, tapi dari hati kita yang selalu terang, hati kita yang terbuka kepada Allah. Maka dalam satu hati kita mempersatukan rasa syukur untuk rahmat dan berkat Allah bagi kita semua, juga bagi kakak kardus keluarga, supaya Tuhan yang telah melihat ungkapan syukur mereka pada kesempatan ini, juga selalu berbelas kasih dan terbuka hati untuk di hari-hari selanjutnya hidup mereka selalu tertata dan terjalani dengan baik dalam rencana dan kehendak yang indah dari Allah. Apapun kenyataan hidup yang kita alami dan kita lalui, kalau kita percaya itu adalah hal terbaik yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita akan enjoy untuk menghadapinya. Makanya yang paling penting dalam hidup, jangan memaksakan kehendak di hadapan Allah, tapi biarkan hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita membiarkan hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, tidak usah takut dengan apapun masalah dan tantangan hidup. Nanti Tuhan yang akan membantu memberikan kekuatan dan solusi kepada kita, apapun kenyataan dan tantangan hidup. Maka kita menyerahkan mereka sekeluarga dan kita semua ke depan, ke dalam penyelenggaraan Allah. Kita berdoa untuk Mama Tua Yasin yang sedang terbaring di rumah sakit. Kita berdoa untuk semua anak-anak mereka, cucu dan cicit, agar ke depan tetap sehat, sukses, dan bahagia dalam rencana dan kehendak Allah. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan syahadat iman kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, dijadikan dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang datang sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang bangkit dari antara orang mati, yang naik surga disebabkan oleh Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan pada kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin.